Pernah cerita ada mitos namanya Sandah. Sandah itu adalah dia bukan setan juga bukan manusia, jadi setengah manusia dan setengah hantu gitu. Karena dia bilang gini, kalau setiap kita cerita tentang Sandah, Sandah akan hadir. Kita ini memang cenderung untuk menyambungkan sesuatu yang kita tidak tahu dengan keterbatasan pengetahuan kita. Gue pengen jawab ya, cuman kurang layak kalau direkam. Karena mungkin akan menyakitkan. Memang ada kode etik di antara dukun gitu. Jadi kalau si dukun A bicara A, maka dukun B harus mengiyakan gitu. Yes. Di akhir itu gue berdua jam 8 malam ngelewatin hutan bambu. Dan itu di Kalimantan, tempat yang gue nggak tahu bahayanya apa. Jadi nggak perlu APRI untuk kalau lu pengen melihat sesuatu, gue bisa bantu lu dan menghadirkan itu di depan mata lu. Buka, Pri. Balik lagi di podcast ngomongin setan bareng sama gua Apri dan Halo, ada saya Septian Ahmad. langsung masuk, langsung masuk gitu. Dan ada Dimas Yudhistira serta bintang tamu kita pada malam hari ini, Zawi Nur. Ikram, gokil. Gokil. Salah. Oh, ada suara komedi gitu ada, ya? Ada. Ada suara. Ada tuh. Bisa. Segera Zawin Nur Ikram nih. Nah, Zawin di sini akan bercerita soal kan lu juga beberapa kali naikin di YouTube lu kalau lu mengalami atau ada experience, ada pengalaman tentang horor pada saat kita sama-sama tahu lah Zawin Nur Ikram di YouTube bukan seorang komedian melainkan seorang traveler. Ya kan? Bener nggak gua? Karena belum ada video tentang stand up comedy di YouTube lo, jadi gue nyebutnya ada lu dong, seorang traveler. Ada. Justru video pertama gue itu video show gue di Malang. Iya, maksudnya belum ada lagi. Belum itu ada sekitar lagi. 2 tahun lalu ya? 3 tahun. Ya, 3 tahun lalu. Sih, tahun ini rencananya, cuman karena ternyata ada corona, nah itulah. Mungkin tadinya gue mau bikin gede kan, special show kan tahun ini. Maksudnya ya kapasitas 500 lah. Kayaknya nggak jadi, tapi gue tetap pengen stand up. Jadi kayaknya gue bikin kecil-kecilan lah di cafe gitu. Tapi spesial show yang intim lah. Di YouTube ini, di YouTube lu ya, terutama di YouTube Zawin Nur Ikram ini, besar bukan karena komedi kan? Bener nggak? Bukan. Tapi karena perjalanan, betul. Traveling. Secara nggak langsung lu adalah traveler yang menembus angka 1 juta. Pertama. Iya, betul. Pertama. Firsa Besari dulu. Firsa Besari. Sekarang di atas Firsa Besari. Oh enggak, Firsa di atas. Firsa tuh 1.900.000 apa. Tapi dia ada konten lain, musik dan lain-lain kan. Fokusnya nggak cuma di perjalanan. Fokusnya di perjalanan, musik sama perjalanan, cuman lebih banyak perjalanannya. Tapi lu juga ada konten musik juga sih ya? Ada, cuman 4 biji apa? Iya, tapi main konten traveler tuh ternyata berarti nyedot perhatian orang juga ya? Anda sembarangan kalau ngomong. Susah sekali. Susah banget aja. Susah banget dapetin atensi dari traveling karena gue kan awal mulanya dari tahun 2016 dim yang traveling kayak gini. Jadi butuh waktu banget. Dulu juga kita sering buat ngobrol ya Pri ya, masalah YouTube gue, terus kayak stres gitu anjing, apanya gitu, gimana cara rebranding gitu. Nah berarti secara nggak langsung nih Win, secara nggak langsung apa yang bikin kita sebelum ke horor ya, kita ngebahas dulu dari seorang traveler YouTube dulu nih. Apa yang ngebikin ya setiap orang ada gitunya gitu, ada tak pecah gitu kan. Nah apa nih konten apa atau apa yang ngebikin lu tuh sampai gitunya? Jadi waktu itu tuh bagian mana yang lu sadari? Waktu itu tuh ada kecelakaannya si Torik ya di Iya. Ada kecelakaan Torik di puncak piramid, kemudian dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis begitu kan. Oke. Dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis.
Yang kebetulan baru beberapa minggu sebelumnya itu gue upload video cerita mistis gue di Gunung Lawu gitu. Di Gunung Iya, Lawu. gue tahu yang itu. Terus naik tuh si video Lawu karena hubungannya sama si peristiwa tersebut. Algoritma ngebaca perjalanan dan horor ya. Iyo, betul mungkin seperti itu ya. Jadi videonya naik, kemudian setelah naik, orang-orang yang nonton video horor gue itu juga banyak juga yang nonton irisannya itu dia nonton video-video gue yang sebelumnya, karena sebelumnya kan udah banyak tuh video-video gue tentang pendakian kan. Iya. Karena menurut gue yang nonton itu kebanyakan adalah memang pendaki gunung, atau pejalan, atau orang-orang yang pengen jalan tapi dia nggak punya kesempatan. Akhirnya dia nonton, terus akhirnya nonton video-video yang sebelumnya, akhirnya baru naik. Nah, seandainya pada saat itu video-video sebelumnya belum ada, jadi mungkin nggak naik juga. Film nggak naik juga. Berarti sebenarnya kliknya. Jadi dari video horor rekomendasi, terus dia tonton rekomendasi lagi, rekomendasi begitu. Ya, menarik. Nah, itu berarti secara nggak langsung itu yang dibilang seolah-olah lu besar dalam satu malam. Padahal algoritma seolah-olah. Enggak, itu enggak terlalu gede. Enggak dong, itu perjalanan, Pri. Enggak lah, Pri. Itu naiknya cuma 100.000 gitu lah, Pri. Enggak, tapi efek kita ngebahas efek funnel algoritmanya ya. Dari yang paling bawah nih, konten lu kan banyak nih. Konten lu yang banyak tentang perjalanan. Udah banyak nih sampai atas menuju puncak. Ada konten lu yang tentang horor. Akhirnya turun lagi ke bawah kan. Nonton ke bawah lagi, ngelihat yang lain itu base-nya dari algoritma si YouTube yang ngebuat recommendation. Itu awalnya rekomendasi dibuat sama Torik Rizky ya kalau nggak salah ya. Siapa itu Torik Rizky? Itu yang di puncak piramid itu. Oh iya, Torik itu. Si Torik yang ada problem di puncak piramid, terus akhirnya konten horor masuk juga sebagai rekomendasi dari orang nyari Torik. Masuk akhirnya ke bawah. Nah, itu yang ngebuat seolah-olah YouTube lu tuh besar dalam satu malam gitu. Maksudnya efek funnel tadi. Bukan besar, ya membesar dalam satu malam ya. Pada waktu itu dia itu tuh naik sekitar dari 50.000 jadi 150.000-an lah itulah. Nah, dari 150.000-an itu jadi gue dapat audiens 150.000 subscriber itu. Terus gue lakuin perjalanan kan, gue sempat diskusi sama lu juga tuh Pri, yang masalah gue mau lakuin perjalanan ke Kalimantan, ke Sulawesi, atau gue antara ke Asia Tenggara. Terus gue jalan kan. Nah, selama perjalanan itu konsistensi gue memang luar biasa. Jadi 1 bulan tuh bisa 7 video begitu. Yang menurut gue videonya cukup menarik gitu. Nah, karena bukan kayak satu malam juga, tapi memang kebetulan pas di saat satu video itu membuat ada legitimasi kali ya. Orang lihat Zawin tuh domino efek. Orang lihat Zawin tuh, oke nih Zawin nih gua akuin nih untuk sebagai traveler di situ. Jadi dia juga nggak ragu untuk nonton konten-konten lu yang lainnya nantinya. Iya, karena maksudnya tadi dalam satu malam adalah konten lu udah banyak nih yang nggak dilihat sama orang. Ada orang datang kurang lebih 100.000 subscribers. Iya, betul. Terus langsung melihat ke bawah yang udah lu build dari mungkin setahun belakangan. Ya, itu jadi 2 tahun belakangan. Nah, itu yang akhirnya ngebuat seolah-olah YouTube lu tuh besar gitu dalam satu malam, maksud gua. Karena efek domino tadi. Win. Nah, akhirnya lu bikin perjalanan yang lu bilang gua mau naik bus sampai bus itu di ujung di mana, itu gua jalanin aja gitu kan waktu itu kalau nggak salah ya. Oh, itu belum. Itu belum. Naik bis asal-asalan itu belum. Itu belum. Nanti abis jadi corona spoiler lah. Dong itu. Salah satu cita-cita gue lah itu. Nah, Win, gue pengen tahu nih. Maksud gue, lu kan beberapa kali juga akhirnya diajak orang untuk cerita masalah mistis kan. Nah, travel masalah mistis. Nah, yang gue pengen tahu, lu tuh punya satu perjalanan atau mungkin beberapa kali sih sebenarnya perjalanan lu yang gue pernah sampai ngechat lu kok, yang sampai segitu irinya gue itu adalah mendatangi anak-anak pedalaman.
Yang waktu di Makassar, gue inget Iya. Gua. Karena menurut gue itu tuh yang dari dulu pengen banget gue lakuin, ketemu sama anak-anak itu gitu kan. Nah, gue pengen tanya impact dengan anak-anak itu sama impact mistis lu atau impact anak-anak lu waktu lu datang sana itu membawa perubahan juga nggak buat lu? Nggak ada. Itu Nggak minim ada, sekali, Pak. Justru malah minim kayak gitu. Minim itu viewernya dikit banget. Itu viewernya dikit. Itu betul-betul gua bikin konten kayak gitu tuh tujuannya bukan buat viewer, tujuannya karena gua suka buat gua pribadi dan memang rata-rata video ya hampir enggak rata-rata lebih banyak video-video yang gua bikin memang buat gua pribadi. Oh iya, gua ngerti. Jadi yang kayak lu mau nonton ya syukur, nggak nonton ya ini dokumentasi gua pribadi gitu. Gua ngebuat gitu kan. Iya, benar. Bahkan yang ininya yang lucunya jadi gua sekarang itu kalau jalan-jalan tuh kayak ada kurang gitu kalau gua nggak megang kamera gitu. Oh iya, udah mulai terbiasa ke situ ya berarti ya. Iya, udah kayak bagian dari perjalanan gua kamera itu gitu. Iya. Oke, Pri, balik ke video yang horor di YouTube Zawin tadi. Itu kan Gunung Lau yang lu naik berdua itu ya, Bang ya? Iya, Gunung Lau tuh gua Gunung Lau berdua. Audio gue mati. Suara gue kedengeran nggak? Sorry. Kedengeran. Yang lu naik berdua terus di akhirnya kalau nggak salah lu nanya ke penonton berapa yang mana cerita yang ditambah-tambahin, mana cerita yang asli gitu kan ya kalau nggak salah. Asli begitu. Iya pokoknya di akhirnya tuh gue bilang gini 70% dari cerita yang gue ceritakan itu adalah asli, 30% adalah karangan gitu. Terus, itu paling kita bahas itu aja, Pri. Mana yang beneran terjadi di sana, mana yang tidak. Jangan dong. Itu silakan ditebak masing-masing. Oh, ini belum terjawab. Itu silakan ditebak. Bro, nggak gua jawab. Oh, emang lu sengaja bikin gantung? Kalau gitu gue mau nanya, reason lu untuk ngasih lu bisa bikin ide untuk ini gue bakalan gantungin tuh apa gitu? Gimana ceritanya gitu? Ini lebih enak kita ngobrol di kopi sih ya, tanpa direkam. Enggak, basic thinkingnya aja. basic thinkingnya aja. Maksud gue bisa ngasih keputusan kayak gitu. Yang pertama gue suka bikin orang tuh berpikir. Jadi gue suka bikin sesuatu yang melahirkan multi interpretasi begitu. Itu yang pertama. Gue emang suka kayak gitu. Jadi gue kayak film ya, misalnya gue bikin cerita atau apa, gue lebih suka membuat cerita bukan yang happy ending, bukan tentang happy ending atau sad ending, tapi cerita yang melahirkan pertanyaan, mind blowing lah ya. Oh, lebih ke gini, ada teori yang dibuat sama fans di belakang, gitu kan? Iya. Itulah multi interpretasi. Kayak sama kayak kebanyakan film Nolan, Shutter Island, ya itulah tuh yang mimpi ya. Inception. Nah, kita masuk nih, kita masuk ke horor. Gimana? Dari sebuah perjalanan kita sama-sama tahu lah. Kalau yang lu cari itu adalah kesenangan kan? Masalah gua akan ngerekam, masalah rekaman itu biarkan dia ada di memori kepala gua doang, masalah lu gak mikirin subscribers apa yang bakalan lu tayangin, semuanya sesuka lu ibaratnya gitu kan? Berapa kemungkinan selalu ada horor di cerita-cerita yang lu tayangin? Jadi misalnya gue lagi pengen nayangin nih, pengen gue rekam misalnya dari semua video, ada 10 video nih, ada 10 video yang akan tayang. Dari 10 video nih ada bumbu horornya tuh berapa? Dari elu ya? Ada. Dari elunya semuanya nggak ada. Jupri, anjing Jupri. Itu tuh tergantung gimana ya, itu anjing ngeganggu banget ya badan manusia. Aja itu ekstras. Dari 10 video nih, kita ambil 10 video deh.
10 Nggak video gitu ngitungnya. yang lu rekam. Gua nggak Gimana bisa, ngitungnya? gua nggak bisa ngitung kayak gitu. Semuanya tiba-tiba aja gitu. Pengen-pengenan ya. Yang pertama mungkin karena gue lagi nyari viewers tuh, karena kalau horor itu viewersnya tinggi tuh kan. Betul. Masih mungkin karena itu. Iya. Yang kedua, gue lagi pengen aja gitu. Jadi misalnya kayak, dan tergantung gue lagi pengen ngebawa ini dengan cara apa, atau bener dibuat horor kah atau di komedi kah gitu. Kayak gue pernah cerita ada mitos namanya sandah. Jadi sandah itu adalah kepercayaan begitu, mitos yang ada di Kalimantan Selatan, di Sampit, tepatnya di Sampit ya. Nah, sandah itu adalah dia bukan setan juga bukan manusia, jadi setengah manusia dan setengah hantu gitu. Jadi dia adalah perempuan yang punya guna-guna gitu, pelacur dulunya. Terus suaminya nurut sama dia karena dia pakai guna-guna gitu ke suaminya, jadi suaminya nurut aja walaupun dia si perempuan itu tetap melacur begitu. Terus ketika dikuburkan, seakan-akan si bumi itu dia tidak menerima si sandah, menolak. Jadi mati ditolak, hidup pun ditolak, jadi setengah-setengah gitu. Nah, si sandah ini jadi akhirnya gentayangan begitu, menjadi setan begitu. Jadi dia spesifik di hutan. Enggak di hutan, di perkotaan gitu. Ini cerita dulu ya, tahun 70-an. Nah, terus akhirnya si Sanda tuh gentayangin orang, nagihin orang yang dulunya nggak bayar. Kan lucu ya, tapi itu ceritanya. Jadi setan Pecun meninggal, terus dulu ada yang nggak bayar, ditagihin sama dia, gitu loh. Ayo dulu ngentot nggak bayar. Dulu puas sama gua lo. Iya, gitu. Terus si Sanda ini juga dia ngegangguin kalau ada hajatan. Jadi kalau misalnya ada hajatan, kan orang masak-masak, nah dibantuin sama si Sanda. Dibantuin? Anjir, nih setan yang baik hati, berarti kayak Casper kan. Dibantuin, maksudnya dibantuin tuh gimana? Ikut masak. Nah, tapi ikut kalau masak, si ikut bantuin masak si sedekahan itu. Ibu-ibu itu hajatan, bukan sedekahan. Ya pokoknya apapun itu yang ada acara masak-masaknya begitu, pesta-pesta begitu. Itu dibantuin. Gitu, tiba-tiba ada satu orang yang tidak dikenal dan itu adalah Sanda gitu. Tuh, tapi nanti makanannya jadi busuk, tapi dia datang secara fisik. Maksud gue terlihat secara fisik. Dan fisik karena kan setengah manusia, setengah jin gitu, Dim. Oh, oke. Dan gitu. Warga di situ tahu kalau itu dia, dan itu kayak udah suatu hal yang biasa buat mereka. Menurut cerita dari teman gua, narasumbernya begitu. Itu memang diakui oleh satu kampung, eksistensi si Sandah itu betulan ada gitu, tapi kan entah ya. Oke, mencoba udah berdamai lah ya, mungkin awalnya juga takut juga, tapi lama-lama mungkin ya udahlah ya gitu. Tetap takut, itu tetap menjadi sebuah ancaman. Yang gokilnya ya, jadi gue cerita Sandah ini 2 kali, yang satu direkam, yang satu lebih serius. Gue ceritanya tuh malam-malam di kafe, kita berempat begitu. Nah, kata si ceritanya si Haryono, lu tau Haryono nggak, anak stand-up Sampit? Nah, saya tidak tahu ya. Saya sih tidak tahu. Kata dia tuh gini, dia bilang dia takut, ceritanya tuh takut. Beneran takut. Dia cerita dengan mimik takut yang karena sedekat gitu. Itu mungkin sama dia kan? Ya nggak tahu. Ini kan cerita dulu juga. Sekarang kan entah ada apa kan begitu. Ini kan cerita dari kakek ibunya dia yang diceritakan oleh kakeknya kan gitu. Nah, waktu ibunya kecil lah. Nah, terus dia bilang dia takut untuk ngomong sandah, bahkan untuk ngomong sandah malam-malam itu takut gitu. Jadi dia pakai si itu gitu loh. Jadi pakai kata si itu. Sama kayak Harry Potter takut sama Voldemort ya. Voldemort. Iya. Terus tapi ini real, gak bercanda dia tuh. Dia takut, betul-betul takut. Karena dia bilang gini, kalau setiap kita cerita tentang sandah akan hadir. Gitu. Ini kayak mitosnya. Iya, sedekat itu ya, sedekat itu mitos tersebut sama rakyat gitu maksud gue. Dan yang gokil ya, kita cerita tentang sandah kan. Di waktu yang bersamaan, di tengah cerita, itu di belakang gue ada suara ubin diinjek gitu. Duk, gitu. Terus gue kan
gue kan nengok hit gitu kan, terus nggak ada, oh ya udah gitu. Terus orang yang di samping gue dia ngomong gitu kayak, lu juga denger gitu. Anjing. Gue nggak tahu itu suara apa, cuman ya gue mau boles lanjut cerita. Ya karena mungkin karena sama lu tuh nggak relate gitu, mungkin nggak deket gitu, kayak mungkin kalau orang Bali Ya karena buat orang gua, Bali suara deg-deg itu bisa terjadi dengan apapun itu. Betul. Iya, kalau kita logisin, iya pemuaian di aspal. Bukan kalau kita logisin, tapi kalau kita mau berpikir jernih. Betul. Masih banyak kemungkinan lain, maksudnya selain memang ada makhluk halus, maksudnya gitu kan? Karena memang ya kita ini memang cenderung untuk untuk menyambungkan sesuatu yang kita tidak tahu dengan keterbatasan pengetahuan kita gitu. Keterbatasan pengetahuan kita itu disambungkan dengan hal yang sudah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang kita, setan. Benar. Ada suara sedikit, kita malas untuk mengidentifikasi suara apa itu. Kita saking malasnya begitu, tidak mau untuk mengidentifikasi sebetulnya suara apa, begitu kan? Langsung kita hubungkan dengan wah setan, maka masalah selesai. Kan gitu. Iya. Shortcut. Iya. Karena biasanya kalau ada suara langkah itu berarti ada makhluk halus gitu kan. Biasa kan gitu kan orang. Kan gitu. Jadi di psikologis tuh ada teorinya kok itu. Jangan gitu, orang angin aja minta diruqyah. Iya. Orang sakit minta diruqyah. Nah, selanjutnya dari semua perjalanan gitu. Lu punya berapa besar, misalnya 2 besar pengalaman yang lu kan ya tadi lu bilang masalah semuanya bisa diselesaikan dengan setan tadi kan. Apa sama yang lu nggak, mitologi lah di Yunani. Iya, apa yang nggak lu dapetin? Apa yang nggak bisa lu hubungkan dengan logika tadi gitu. Pada saat lu logisin tuh penakut, Pri. Lu logisin tuh nggak masuk gitu, Win. Misalnya taruhlah ya, misalnya yang paling nggak mungkin misalnya lu lagi duduk tiba-tiba gelas melayang sendiri misalnya. Itu kan kita hubungin ke logis manapun kan nggak masuk kan. Misalnya nih tidak akan mungkin terjadi. Iya. ini begini. Ada nggak dari berapa perjalanan gitu? Yang pertama yang pada saat lu sambungin tuh nggak masuk gitu ke logisnya. Ada nggak? Yang pertama gue pengen bilang gini. Mitologi itu ada karena ketidakmampuan manusia pada saat itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tentang alam. Kenapa petir terjadi tidak bisa dijawab secara ilmiah begitu. Kenapa bisa hujan tidak bisa dijawab. Kenapa manusia bisa mati begitu tidak bisa dijawab. Kenapa lahir begitu kan. Kayak misalnya kenapa bisa ada petir ya karena tidak bisa jawab, akhirnya diciptakan sebuah kepercayaan Zeus begitu atau Thor begitu di tempat lainnya. Nah setelah ada pengetahuan datang, kemudian pengetahuan bisa menjawab itu dengan ion negatif bertemu dengan ion negatif, kemudian melahirkan petir, maka Zeus tidak lagi menjadi sebuah kepercayaan tapi menjadi sebuah mitologi, legenda. Ya. Nah, hal itu ada karena ketidakmampuan manusia untuk menjawab. Logikanya belum sampai. Jadi petir pada saat itu adalah hal mistis. Logika kita belum sampai ke situ. Pertanyaan itu belum bisa terjawab. Nah, hal-hal seperti itu banyak, Pri. Misalnya, gue lagi jalan, kemudian ada pohon pisang, daunnya banyak, begitu. Dari sekian banyak daun, nggak ada angin, tiba-tiba hanya satu daun yang bergerak melambai-lambai. Otak simpel kita dengan pengetahuan kita dan warisan kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa itu adalah setan. Kenapa? Yang pertama karena kemalasan kita untuk mengidentifikasi. Betul. Karena begitu. Itu kita yang malas untuk mengidentifikasi. Kenapa itu bisa bergerak? Sama dengan pertanyaan kenapa bisa ada petir gitu. Ya. Kenapa bisa ada tangan melambai-lambai gitu ya? Kenapa bisa terjawab setan? Ya karena kita dari kecil sudah dididik begitu. Kalau gue pribadi dan orang-orang di kampung gue, kami sudah terbiasa dididik dengan aturan setan gitu. Kayak misalnya
jangan kamu harus takut dengan pocong seperti ini, kuntilanak seperti ini, kamu harus takut dengan kuntilanak. Jangan keluar malam, nanti udah ada stigma itu kan, terus dibikin aturan, jangan keluar malam, nanti diculik sama kalong wewe begitu. Jangan keluar malam, di situ ada kuntilanak. Jadi aturan-aturan itu demi kebaikan kita, tapi dengan cara yang salah buat gua. Akhirnya kita tumbuh dengan sugesti yang tertanam setiap hari, self suggestion gitu kan, bahwa kita harus takut terhadap hal-hal tersebut. Akhirnya tertanam sampai kita dewasa. Sampai kita dewasa bahkan kita takut terhadap sesuatu yang eksistensinya masih kita pertanyakan gitu. Gitu. Jadi buat gue ya gitulah gitu. Tapi gue penakut, Pri, dan karena dari kecil gue sudah dilahirkan, sudah ditanam dengan hal-hal yang seperti itu. Di tahun 2015, jadi gue list ketakutan gue dulu. Gue dibantu sama mantan gue ya. Harusnya nggak usah dimasukin ke sana. Nggak usah dibilang mantannya sih. Biar lu aja. Boleh. Harusnya nggak usah. Harus, kalaupun mau pakai kata mantan harusnya ada namanya langsung biar sekalian. Jangan. Nggak usah. Nah itu, jadi gue list ketakutan gue. Semuanya gue lakuin, Pri. Jadi sedikit demi sedikit. Gue takut ketinggian, Pri. Jadi gue sengaja pergi ke kolam berenang hanya untuk lompat gitu. Cuman buat lompat. Jadi gue ke kolam berenang nggak berenang, gue lompat puluhan kali. Sampai gue bisa menikmati. Awalnya nggak berani, terus awalnya biasa aja, sampai gue bisa menikmati. Nah masalah setan ini, gue takut banget. Ketakutan lu ya? Lu menikmati ketakutan lu yang tadinya takut dijadikan adrenalin kan? Adrenalin yang gitu. Akhirnya menjadi kenikmatan gitu kan? Menyenangkan ketika sudah dilakukan. Oke. Ya. Terus. Kalau setan ini, gue penakut. Nah kalau si setan ini, gue pergi ke rumah hantu sama temen gue yang paling berani. Gitu. Oke. Jadi gue pergi ke rumah hantu bertiga atau berdua, masuknya bisa sampai 4 kali, sampai gue bisa ngatain setan yang ada di dalamnya. Sampai gue meyakinkan diri gue bahwa ini setan adalah manusia dan kita tidak perlu takut sama hal yang seperti ini, begitu. Jadi gue masuk, takut lari. Yang kedua gue mau lari tapi ditarik sama teman gue. Terus yang ketiga gue mulai jalan biasa. Yang keempat gue mulai tunjuk muka-muka setannya gitu. Oke, itu adalah simple ya. Contoh yang akhirnya berbeda. Maksudnya? Iya kan? Maksudnya? Ketakutan lu akan setan dengan ketakutan ketinggian yang ketinggian dibalas dengan ketinggian yang sama gitu. Maksudnya ketinggian sama ketinggian. Terukur. Nah ini ketakutan sama setan tapi dibalasnya ketakutan sama setan fake, sama rumah hantu. Iya. Ya karena kita selama ini gimana cara lu menghadapi yang fake? Iya, gimana cara lu menghadapi ketakutan yang beneran? Setan ya, yang mungkin beneran. Mungkin. Karena buat gua kan lu bilang tadi gua ketinggian dibalas dengan ketinggian, kemudian setan asli dibalas dengan setan fake. Iya. Siapa lu sampai lu bisa ngomong bahwa itu setan asli dan setan fake? Nah, itu tadi yang gue bilang. Itu tadi yang nggak bisa dimasukin kan? Poin gua nggak ada setan asli, setan fake. Poin gua semuanya fake. Nice. Tapi bukan berarti setan itu tidak ada begitu. Jadi probabilitas setan, gue pakai bahasa gini nih gara-gara dari tadi ngomongnya agak serius. Jadi kemungkinan setan itu ada, itu beneran mungkin ada karena kita juga, gue juga tidak bisa membuktikan bahwa eksistensi si setan asli itu benar-benar tidak ada gitu kan. Gue nggak bisa membuktikan juga gitu kan. Sebaliknya gue nggak bisa ngebuktiin yang itu juga kan. Nah ini 10 menit lagi habis nih. Jadi buat gue, ya gue mencoba untuk meyakinkan diri gue bahwa hal seperti itu tidak ada, dan kalaupun ada, tidak perlu ditakutkan gitu. Tapi ya, sedikit demi sedikit itu mulai tergerus gitu. Jadi yang dulunya gue penakut banget sekarang jadi slow gitu. Tapi bukan berarti gue jadi total nggak takut tengah malam sekali gitu. Nah, gimana dengan yang tidak bisa terdefinisi, yang tidak bisa kita kaitkan gitu. Tadi pembahasannya adalah apapun yang janggal diberikan satu statement yang untuk menyelesaikan segalanya. Itu namanya tadi Occam Razor Principle ternyata. Jadi gitu. lu
datang ke masalah, misalnya jangan berdiri di depan pintu nanti jodohnya seret gitu kan, padahal mah ngalingin orang gitu kan. Nah itu diganti dengan kayak gitu. Ada nggak yang ngebuat lu tuh takut ya, karena kepala lu nih yang logis tadi, yang berusaha mengaitkan sesuatu dengan hal lain gitu, yang mungkin bisa masuk akal, itu nggak ketemu, Win. Ada nggak selama perjalanan panjang? Oke, ada. Ya kayak tadi nggak ada angin, satu daun gerak-gerak sendiri. Ini cukup sering ditemukan deh. Nggak cukup sering ya maksudnya ini yang paling beberapa kali lah ya. Beberapa kali lah. Bahkan konten horor kadang-kadang selalu melebih-lebihkan bahwa itu ada kehadiran sosok, bisa jadi kayak gitu. Ya karena kalau nggak digitu-gituin kan nggak menarik. Tapi lu tonton video gue terakhir dong. Gue wawancara kuntilanak. Lu tonton video gue terakhir. Itu sebenarnya konten sarkasme itu. Tapi di kita juga nggak ada sih, Pri, ya. Di selama gue jalan sama anak-anak nggak pernah mau kayak gitu. Misalkan ada daun gerak satu gitu, ya kita nggak akan mau anggap apa-apa gitu. Karena menurut kita kalau emang ada penampakan ya lu harusnya lebih real gitu. Saya bukan lebih real ya, tapi kayak lebih nyata aja gitu di kamera gitu. Gua tuh dari gitu mungkin bisa dibilang startnya bareng ya. Startnya Zawin traveling dan gua nyemplung ke horor tuh mungkin hampir bersamaan di 2016-an. Hampir bersamaan ya. Gua di OS mulai bareng sama Coki. Zawin melakukan perjalanan. Kurang lebih hampir bersamaan tuh. Dari 2016 sampai sekarang gue belum pernah dapetin video. Penampakan ya. Dari 2016 gue. Berapa puluh atau berapa ratus video tuh yang udah gue. Itu ada alasannya, Pri. Itu ada alasannya. Lu nggak dapet penampakan itu ya karena memang lu mencari sesuatu yang nggak ada. Nah itu dia. Win, sorry. Ini agak seru nih, Pri. Win, karena gini. Gue kalau bisa dibilang gue juga mungkin 2016 juga gue cuma beda 2 minggu paling sama Apri. Karena episode keduanya kan sama gue juga. Iya. Capek Muslim. Nah karena walaupun gue di belakang layar gitu ya di kamera gitu. Tapi gue tuh dulu nggak percaya sama sekali. Bahkan sama Apri ngomong punya kekuatan tuh gue nggak percaya. Sampai pada serius itu gue udah berapa kali ngomong Avatar. Iya. The Last Satan Bender. Itu sampai ada 2 indigo di situ. Apri dari belakang bilang sama gue kalau ini nih ada kuntilanak gue naikin. Dan orang indigo yang ada di depan yang jauh dari Apri itu bisa ngomong hal yang sama, nih naik nih gitu. Nunjuk yang sama padahal dia nggak ngeliat Apri. Dari situ gue percaya sama Apri. Nah, setelah gue juga cukup logis gitu hal-hal kayak gitu, makanya gue nggak percaya sama indigo. Setelah gue ada di situ banyak hal-hal yang mungkin karena gue lebih sering nyari kali ya. Jadi gue ketemu hal-hal yang menurut gue nggak masuk akal. Kayak tiba-tiba kuping gue disuarain gitu. Itu nggak bisa sama sekali gue masukin kayak anjing ini bisa gue logisin nih. Itu nggak bisa. Tapi mungkin itu terjadi karena memang gue lebih sering mencari hal itu. Gituin. Bahkan ada beberapa yang kayak menurut gue kok nih ada waktu kita ke Lampung gitu ya, ada yang tiba-tiba kesurupan sosoknya yang biasa nempel sama Apri dengan gaya yang sama. Itu tuh buat gue emes juga karena menurut gue dia nggak tahu Apri terus tiba-tiba datang dia bisa nunjukin gaya yang sama. Nah itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang akhirnya membuat gue beliefnya itu gede gitu. Nah mungkin lu bisa coba dengan sebulan atau 2 bulan ya lu seriusin untuk mencari hal itu gitu. Mungkin lu akan bisa ngerasain hal yang sama. Gue pengen jawab ya, cuman kurang layak kalau direkam. Jadi itu gue skip jawabnya. Karena mungkin akan menyakitkan. Jawab lah. Kita nggak ada. Lu nggak apa-apa yang nonton masalah. Nah, makanya gue bilang, gue tahu siapa teman-teman gue yang gue bisa bicara jujur gitu. Gue yakin gue bicara ke Apri gimana juga gue gak masalah ya. Cuman yang nontonnya itu mungkin kan ada yang merasa indigo juga. Nah, sejujurnya gini sih, sejujurnya menjaga hati. Ya, gue sendiri orang yang gue merasa gue mampu melihat, entah itu kalau orang-orang bilang ya bisa sebuah ilusi juga kan. Kalau orang kan bisa, orang yang gak percaya kan bilangnya gitu kan. Iya. Tapi gue juga nemuin
orang yang katanya bisa ngelihat dan gue gak ngerasain apa-apa gitu. Ada beberapa kali gitu, kayak misalnya taruhlah misalnya gitu. Gue Ya ngerasanya karena mungkin dunia ilusinya berbeda. nah itu dia. Ini pada mungkin ya mau pakai bisa bahasa jadi. ilusi atau bahasa halu nih sebenarnya. Bisa jadi nih. Bisa jadi nih, nyebut bisa jadi halu. ya. Bisa jadi agar dianggap sama, akhirnya mereka menyamakan ilusinya gitu kan. Ya karena Coki kan, gue inget dulu Coki, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Udah lama gak ngobrol sama Coki nih, sibuk banget sih anjing. Dia bilang selama dia main di horor kayak gitu, memang ada kode etik di antara dukun gitu. Jadi kalau si dukun A bicara A, maka dukun B harus mengiyakan gitu. Yes. Nah makanya gue nggak pernah mau bareng sama siapa-siapa. Karena memang satu video daripada nanti yang gue bilang daripada yang nanti gue bilang tidak disepakati ya kan. Ketahuan nih udah beda ilusi. Di sini ada setan, terus kata si dukunnya enggak di situ. Aduh lucu banget. Selalu seru kalau ngobrol sama si anjing ini tuh selalu seru. Kita pernah ngobrol dari jam 5 ya di Starbucks ya. Besok lu kemana? Lu lagi di mana sih berarti sekarang? Kita ini berbeda loh pria dari segi horor. Maksudnya kayak gue adalah orang yang mencoba untuk tidak percaya dan lu adalah orang yang halu. Gue bisa dibilang praktisi kan. Oke, kita persilakan Apri untuk membela dirinya. Gue bukan halu tapi gue cuma mendefinisikan apa yang gue lihat gitu. Nggak halu, cuma mungkin yang gue lihat bisa jadi halu di orang lain. Dan gue sama masalah sekali, persepsi berarti kan. Gue nggak pernah bilang lu itu bohong ya Pri ya, maksudnya ketika lu lihat sesuatu begitu. Jadi agak hati-hati gue ngomongnya nih, kan mau diupload ke YouTube ya. Karena lu bisa menyinggung orang-orang yang kayak gue. Gue mencoba untuk menjaga hati lah. Maksudnya gue tidak percaya, lu juga tidak bisa memaksa gue untuk percaya dong. Betul. Dan gue mengutarakan pendapat gue, kemudian lu juga mengutarakan pendapat lu, kan gak ada yang masalah dari itu semua kan. Betul. Bedanya mungkin kalau kita nongkrong bahasa kita kasar. Nah itu yang mungkin gak bisa diterima sama orang. Iya. Sebenarnya gue nggak apa-apa sih kalau buat gue sih, kalau misalkan emang lu mau buka omongan lu, karena pernah ada yang reaksi orang Indigo juga kasih video reaksinya si Apri waktu di Fixeram juga yang di rumah Radit, dan itu sama halnya juga nggak percaya sama Apri. Itu Apri juga disangkain halu itu. Sesama Indigo aja begitu gitu. Gue sampai akhirnya gue nggak tahu nih yang halu yang mana kan, jadi begitu. Gue komen sampai di video tersebut tuh gue komen, dan beberapa orang yang percaya sama kehaluan gue itu juga ngebelain, padahal mah ya seperti biasa, kita tidak butuh dibela siapa-siapa kan. Iya. Tuh. Biarkan aja gitu. Pendapat biarkan pada saat pendapat diangkat ke publik, biarkan itu menjadi konsumsi publik. Kita nggak bisa kalau yang kayak jaga gitu reaksinya. Ya. Jadi setiap ada yang memaki begitu ke gue kan ya, terus ada yang mempertanyakan segala macam begitu, mungkin statement gue kontradiktif dengan statement sebelumnya atau seperti apa begitu. Kalau gue prinsip gue, jadi dulu tuh gue belajar gini, tarkul jawabi alal jahili jawabun begitu. Ini istilah ya, bukan hadis atau bukan apa ya, ini apa istilah, kata mutiara begitu ya. Kemarin kata mutiara. Jadi jawaban dari pertanyaan bodoh adalah diam gitu. Meninggalkan sebenarnya secara bahasa kalau ditranslate gini, meninggalkan pertanyaan bodoh adalah jawaban dari pertanyaan itu. Jadi kalau makanya ada bahasa silent is gold ya. Apa? Silent is gold. Oh, ya kan? Mungkin sama kayak sedikit. Iya, mungkin sama dengan hal itu gitu. Jadi kenapa kalau gua kalau itu? Komentar-komentar yang sifatnya tidak kontekstual dan
tidak konstruktif begitu ya, gue abaikan gitu. Karena buat gue itu jawabannya. Karena kadang suka ada juga yang so pinter gitu kadang. Kayak gue lah so pinter. Nah, lanjut yang tadi nih, yang Apri nih. Gue nggak pernah bilang lu itu bohong atau orang siapapun yang ya. Iya. Gue atau siapapun tuh, yang bilang halu ke lu itu bohong. Gue nggak pernah bilang itu. Gue nggak pernah, dan betul-betul tidak pernah, karena gue rasa lu sebagai kawan gue, lu akan jujur bilang apa yang lu lihat gitu, sesuai dengan apa yang lu rasa gitu. Cuman pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah eksistensi yang lu lihat itu betul adanya begitu? Itu dia. Pertanyaannya adalah eksistensi dari hal yang lu lihat kan gitu. Masalah bohong apa enggaknya kan lu melihat. Nah pertanyaannya eksistensinya ada apa enggak? Ada apa enggak ada gitu. Kalau ada ya syukur, kalau enggak ada ya yang kemudian kita sebut halu. Betul. Nah, atau akhirnya asumsi gini, yang terlihat terlalu nyata kali ya. Akhirnya begini, gue pernah ngobrol juga sama orang yang mungkin bisa juga nih ya. Orang yang mungkin bisa juga. Itu kalau nggak salah ada Septian deh, waktu itu gue masih ngekos, belum di apartemen tuh, masih ngekos di daerah Jakut. Menariknya adalah dia sendiri juga bilang kalau kita halu ya kita halu berjamaah, dia bilang gitu. Apa yang lu lihat sama yang gue lihat sama nih. Kita berdua tuh kayak gitu. Karena yang gue lihat nyatanya kayak gini, yang dia lihat nyatanya kayak gini. Jadi sama-sama A lah gitu ya. Kita pernah melakukan tes nih ibaratnya. Kita pernah melakukan tes, kita lihat, kita tulis. Apa yang lu lihat sama yang apa yang gue tulis sama apa enggak nih. Nah akhirnya kalau dari situ, oh berarti kalaupun memang kita halu ya kita halu berdua nih. Poinnya itu. Tersambung gitu halunya. Iya, tersambung tanpa ada kesepakatan. Ini akhirnya ya pada saat dilempar omongan ini ke lu bisa dua orang yang halu kompak gitu kan, halu kompaknya. Iya, kan? Kalau kenal lama atau enggak, gue belum kenal lama juga. Jadi mungkin belum seakrab Vincent Desta pada saat main mata terus langsung tahu jawabannya, belum kayak gitu. Mungkin kalau gue ada di situ mungkin gue akan percaya sih. Mungkin. Nah, itu sebenarnya gue pengen tanya sih tadi. Apa yang bisa bikin lu bakalan percaya sama orang indigo? Nggak bisa. Kalau menurut gue ada kondisi yang lu bayangin nggak? Persis hal yang disampaikan oleh Apri sebetulnya. Kalau menurut gue, jadi tiga hal. Jadi misalnya ditempatkan dua orang begitu, ditempatkan di dalam satu tempat, masing-masing diberikan akses untuk melihat satu sama lain dan berbicara satu sama lain, tapi diberikan akses untuk melihat hal yang sama di waktu yang bersamaan. Kemudian diberikan waktu 5-10 menit untuk menuliskan tiga hal yang dilihat, kemudian disamakan. Jadi kayak misalnya gue sama lu Dim lagi di rumah sakit, kemudian kita duduk diberikan batasan, terus kita dibilang Zawin, Dim sih coba sebutkan 3 hal yang kamu lihat. Kita akan menyebutkan hal yang sama kan, ada mobil, ada motor, ada trotoar gitu. Iya, itu berarti ini lu kalau nggak salah jadi saksian ya waktu ya. Yang gue nulis di handphone terus sama yang dia tulis itu sama kan? Iya betul. Saat itu saksinya Septian. Iya, berarti itu yang gue alamin juga kan, Pri, yang waktu di saat itu saksinya Septian. Di Menara Saidah itu saksinya itu. Cuma kalau di Menara Saidah makanya gue masih ada kemungkinan kali, karena kejadian aksidental itu akan selalu ada. Iya, betul. Masih ada apalagi kalau Menara Saidah kemungkinan aksidental itu lebih tinggi. Iya. Bisa 3 aja kali, dia gue minta 3 kali. Nggak mungkin, Pri. Karena saat itu si Vicky itu ngomongnya adalah dia naik terbang sama seperti apa yang lu ngomong sama gue, dan lu tangan sama seperti gerakan tangan lu, dan dia ada di depan lu. Iya, itu kita sedang menceritakan ke orang yang butuh sebuah hal yang konkret. Kita nggak bisa ngebawa itu ke Zawin. Gue kenal nggak tahu sih dari sekian banyak anak stand up yang gue merasa kenal Zawin tuh cukup dalam lah, gue merasa kenal Zawin.
di antara Nggak. kalian bertiga mungkin gue mungkin kenal lebih dalam ke Zawin. Jadi apa yang ada di kepala dia, kehati-hatian dia berbicara, Iya. Isi kepalanya mengubah omongan-omongan yang mungkin berbahaya di otak-atik dulu nih sama dia nih. Kadang-kadang bahkan dia keceplosan. Bentar nih gue pikirin kata-kata yang enak biar aman. Nah, kadang-kadang dia suka gitu juga tuh. Biar nggak menyinggung. Itu adalah Zawin Nur Ikram gitu. Iya, bahkan semakin gue membuktikan cerita gue yang tadi tentang kondisi gue lihat itu bisa membuat gue terseret dipandang Zawin halu juga. Iya, betul. Iya. Itu menariknya anak ini. Menariknya anak ini. Nah, berarti secara nggak langsung kalau kayak gitu berarti konten horor yang lu naikin adalah pure traffic adjustment gitu. Gue nggak bilang kayak gitu juga. Terus apa? Ya, silahkan dipikirkan. Soalnya tadi obrolan pertama adalah itu bisa jadi traffic yang bagus kan? Karena orang suka horor. Ya. Di TV nih misalnya di TV ada 3 hal yang paling dicari. Drama, musik, dan horor. Makanya horor dimasukin drama, musik dimasukin drama. Gitu kan? Nah, lu nih perjalanan single. Gue suka nih. Gue suka nih kalau udah ada statement menyerang kayak gini nih, gue suka nih. Terus. Single nih. Ini nyerang kan? Enggak, gue bertanya kan. Gue suka nyerang yang nggak pakai kata makian tuh, gue suka kayak gitu. Lebih dewasa. Karena buat gue memaki itu adalah refleksi dari ketidakdewasaan dalam berpikir. Nah, makanya gue bertanya nih. Hal-hal seperti ini yang lebih menyerang sebetulnya. Gue bertanya nih. Apakah dengan ketidakpercayaan lu, dengan kelogisan lu, dengan tadi ada Occam Razor segala masalah, menyelesaikan satu masalah dengan satu hal yang gampang gitu, misalnya setan, nggak bisa lu terima kan hal-hal kayak gitu. Nggak bisa, simplifikasi itu. Iya, simplifikasi betul. Nah, berarti secara nggak langsung itu tadi konten-konten horor yang ada di YouTube lu mungkin ada hubungannya sama traffic enhancement atau adjustment, bener nggak? Pakai mungkin deh kayak mungkin kayak jurnalis biar aman. Iya. Karena mungkin paling gampangnya gini, di minggu ini ada di bulan ini ada review Sempak dan ada yang lucu banget buat gue. GT Man dan Kemal Jupri adalah sebuah si Mal Jupri itu dengan GT Man adalah sebuah kolaborasi yang sangat fantastis gitu buat gue. Itu funny banget kan? Funny banget. Cuma kalau dari traffic, kita bahas traffic nih, sama yang barusan lu upload, itu jauh banget kan? Jauh. Apakah konten tersebut tujuannya hanya traffic enhancement? Gue nggak bilang traffic enhancement itu enggak, itu betul. Dan betul. Kita kan juga belajar social media planner lah ya. Iya. Strategi marketing inilah ya, strategi konten. Tapi tidak sebatas itu, karena gue juga bersenang-senang di dalam hal itu. Iya. Dan di saat yang bersamaan juga sebetulnya itu adalah konten yang menyerang. Gue udah lihat video itu. Kayak si Virsa komen kan kayak, wah konten horor udah mentok nih kayaknya, gitu kan. Gitu kan. Orang-orang yang kenal lu tahu lu ya. Iya. Tahu hal itu tuh bukan elu gitu. Tapi hal itu gua enggak. Karena itu menyenangkannya iya. Menyenangkan kan, Win? Itu menyenangkan loh. Menyenangkan kan? Lu tahu gak alasan kenapa kuntilanak itu mintanya kopi? Karena selama ini mereka begadang. Banyak malam. Kenapa mereka mintanya kopi, bro? Coba lu bayangin perasaan kuntilanak yang ada acara TV, kemudian ditarik dimasukin ke badan orang. Bisa jadi mereka lagi ngaso. Ya. Lagi sama teman-temannya, kan? dia doang yang ditarik ya kan? Ditarik terus dimasukin ke dalam botol.
Gue dulu pengen bikin film pendek kayak gini, cuman udah keburu bungkus. Gue pengen bikin film pendek itu judulnya Kuntilanak Behind the Scene, gitu. Jadi ceritanya ada orang lagi bikin film horor gitu, ada kuntilanak, aktor kuntilanak ketawa gitu, hihihi, sutradaranya marah-marah, goblok lu jadi kuntilanak udah berapa kali gue bilang kuntilanak tuh ketawanya nggak kayak gitu, nggak terlalu i-nya tuh hi-nya tuh nggak terlalu i tapi agak ke gitu kayak hihihi gitu. Terus udah kayak gitu marah-marah begitu, kemudian ternyata di belakang itu ada kuntilanak lagi nonton, terus dia bernarasi, apaan? Aku nggak kayak gitu. Nah, Win, gue ingat gitu. Jadi semua hal yang kita ciptakan tentang kuntilanak itu mengada-ngada yang sebetulnya bisa sangat jadi kuntilanak tidak seperti itu. Betul. Atau jangan-jangan yang nonton bukan kuntilanak tapi jin. Apaan? Ngada-ngada. Kami nggak gitu kali. Ada lagi di belakang ya. Tapi ada lagi di belakang. Win, nah lu kan adalah yang berarti skeptis lah ya terhadap hal-hal mistis gitu. Tapi lu pernah bikin enggak. Zawin tuh enggak skeptis. Bukan skeptis, tapi ibaratnya skeptis lu terlalu banyak melogiskan hal-hal yang berbau mistis. Iya, mungkin halusnya logis lah ya. Tapi lu pernah bikin konten yang menurut gua yang inget gak yang video call? Atau video call atau telepon sih yang ternyata tuh dia ada orang lain gitu, ada orangnya gitu. Yang di telepon sama dia bukan orangnya gitu. Kalau nggak salah lu pernah bikin konten kayak gitu. Ada suara. Di Cubicle. Cubicle tuh dia punya konten horor lumayan banyak lu, Win. Pas awal-awal kita ngobrol tuh. Film pendek. Iya, film pendek gitu. Nah, iya kan? Gimana caranya lu bisa berpikir ya waktu itu ya? Gimana caranya lu bisa berpikir mistis? Ngomongin YouTube nih. Dimji ngomongin YouTube waktu gue bikin video itu di Sampit itu. Bukan yang Cubicle, bener, yang Cubicle. Oh, yang Cubicle. Nah, gimana? Itu dari cerita dari elu atau dari orang lain? Karena menurut gue itu untuk orang yang berpikirannya kayak elu dan bikin hasil karya yang menurut gue itu horornya dapat. Menurut gue ya sebagai gue juga pecinta film horor gitu dapat. Dan itu Yang mana nih? Yang telepon. Yang cerita yang mana nih? Yang Jupri ada beberapa deh. Iya, yang Jupri. Yang ternyata dia sakit kemudian dia hadir dan ternyata telepon itu adalah ibunya gitu kan? Iya, betul. Nah itu menurut gue ceritanya dapat banget, premisnya dapat banget di situ. Gimana caranya lu bisa ngebangun aura horornya sementara lu orang yang berbanding terbalik sama aslinya gitu. Gini. Yang pertama gue suka statementnya Arif Didu ya. Pelatih lumba-lumba itu dia tidak punya tuntutan untuk bisa melompati lingkaran api. Iya betul. Oke, dari situ udah terjawab bahwa maybe I am a good storyteller gitu kan. Iya gak sih? Jadi ketika gue tidak percaya hal-hal seperti itu bukan berarti gue tidak bisa menceritakan dan bukan berarti juga gue tidak suka untuk membuat orang takut. Karena kalau nggak salah ada 3 atau 4 video horor yang lu buat sama Cubicle ya nggak sih? Banyak. Ada banyak kan 20. Itu keren banget loh menurut gua. Banyak. Gua suka nyari jump scare gitu. Apa ya? Jadi gua nonton film horor kok kayak gua suka sekali gua nonton film-film Thailand tuh kayak Pimak, Saranai Siblor, Shutter, Coming Soon, terus film-film luar tuh kayak apa, Conjuring begitu ya. Pokoknya gue tonton lah. Boneka Annabelle gitu, film-film horor Korea. Gue lebih suka Thailand sih. Thailand tuh lebih dekat mungkin ya kulturnya dengan kita. Gimana dengan film horor Indonesia? Horor Indonesia gue tonton. Pengabdi Setan yang kemarin terbaru tuh apa ya? Wanita Tanah Jahanam apa? Lupa gue. Iya. Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam itu gue tonton. Itu lebih ke thriller kali ya kalau buat gue. Lebih ke thriller. Dan Joko Anwar tuh lebih apa ya? Dia lebih seperti kebarat-baratan ya film horor itu. Iya. Dia mencoba untuk membuat film kita bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Jadi tidak terlalu Indonesia dan masih bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Gue suka sih idenya begitu ya. Yang gue lihat tuh itu ya. Jadi tidak terlalu Indonesia ketika kita tonton, tapi setidaknya orang luar Indonesia yang bisa menikmati itu juga gitu dengan garis benang merahnya tuh kesurupan dan ilmu hitam gitu ya. Iya. Gue suka nonton film horor dan
mencoba untuk mengamati bagaimana jump scare dibuat, bagaimana kita cerita yang bisa membuat orang takut tapi tanpa tanpa menghadirkan setannya gitu. Jadi situasi-situasi yang menegangkan itu gue suka sekali gitu. Jadi kok kayak beberapa kali gue kalau misalnya ada yang ngajak kerjasama untuk bikin film horor, kayak misalnya dia punya produksi yang proper, punya lighting crew, terus dibikin biasa kru-kru yang pakai time schedule tuh kalau terus segala macam tuh editornya bagus. Gue bahkan rela untuk dibayar murah gitu untuk nulis dan acting. Gak masalah gue. Bayar murah pun gak masalah. Berarti lu lebih perhatian kreatifnya. Karena gue suka. Proses kreatifnya. Gue suka ketika orang nonton film horor gue, orang tuh takut. Gue suka sekali gitu. Dan gue suka bikin film horor yang tanpa ada setannya. Iya, gue setuju. Karena lebih serem sih. Film horor yang kelihatan setan lebih serem biasanya. Gue bakal lebih suka Paranormal Activity loh. Gue termasuk orang yang suka gitu. Film horor yang ada setan di film horor tuh cheating lah. Iya. Betul. Bikin takut dengan dia setannya, bukan dengan situasinya gitu. Iya. Gue suka aja, kayak bikin kayak gitu. Apa ya? Gue lupa salah satu film dia masuknya ke horor bukan thriller. Jadi ada sekelompok keluarga yang anaknya itu adalah keturunan iblis dari ibunya, yang ending horornya cuma di ibunya jalan di atas lantai, jalan di atas atap tuh gue lupa, yang kakaknya atau adeknya gitu meninggal, palanya kena tiang listrik, lu tau gak sih? Apa ya, lupa gue itu. Indonesia bukan? Luar. Enggak tahu gue. Ada tuh. Film Thailand yang lu tontonin film-film Thailand. Gue nonton gue. Saranesi Blur tuh gue tonton 7 kali, masih ketawa gue. Berarti gue suka beberapa nonton Indigo, pernah nonton Indigo belum? Indigo tahun 96 kalau nggak salah, film tahun 96, film Amerika kalau nggak salah. Judulnya Indigo itu bagus banget. Bruce Willis ya? Bruce Willis iya, itu dong. Iya betul. Bagus tuh. Six Sense dong. Kalau Bruce Willis Six Sense. Oh iya, Six Sense, bener. Six Sense. Itu gue suka. Nah itu gue suka. Gue belum nonton tuh yang anak kecil ya. Iya, betul. Dan itu nggak menghadirkan hantunya itu berlebihan menurut gue, karena memang kayak sedikit banget hantunya, sedikit banget. Iya, bahkan cuma kayak emang orang mati gitu. Orangnya habis mati terus tiba-tiba dia nongol dan dengan masih berdarah-darah, ya masih relate. Maksud gue bukan untuk tujuan nakut-nakutin. Di situ hantunya untuk menggambarkan bahwa kondisinya memang dia bisa ngelihat. Udah itu doang. Itu bisa dan si setannya adalah mati dalam kondisi memang seperti itu kan. Iya, betul. Lu nonton Pima kan? Gue tuh sampai mencoba untuk ngelihat di balik selangkangan loh. Kan Pima tuh ada adegan yang dia nunduk lihat di balik di antara kedua kaki kan. Gue tuh sampai penasaran kayak gitu tuh nonton Pima. Lu goblok. Itu kan mitos dulu itu. Iya, kan kali aja itu kan dari dulu. Siapa tahu beneran bisa ngelihat kan? Kayak dulu bilang telanjang. Gue dulu saudara gue bilang telanjang di rumah. Terus lihat di bawah kaki gitu kan? Iya. Nanti lihat tuyul. Iya. Menarik obrolan sebenarnya tuyulnya tuh kontolnya elu kan gitu. Itu kan bercandaan orang tua dulu. Menariknya adalah obrolan kita kurang lebih 1 jam ini ngebahas soal orang yang nggak mengesampingkan setan-setan. Kita bilang setan ya, karena di agama kita semua nih percayanya jin kan. Yang menampakkan itu kan, ya nggak sih? Yang mungkin menampakkan itu jin. Mengesampingkan, makanya gue bilang si Zawi ini mengesampingkan. Tapi dia ngebuat kontennya, ada konten horor, ngebuat serial pendek atau film pendek atau mini series atau apapun short movie yang kayak gitu-gitu horor. Di sini ada gue nggak tahu ya, gue ngerasanya ada ketertarikan sebenarnya, entah dalam berceritanya atau dengan horornya. Yang mana? Gue tertarik ya, gue kan atau keduanya ya. Bercerita horor, bercerita tuh ya jelas gue tertarik lah ya. Terus yang gue suka horor tuh gue suka, Pri.
Gue nonton film horor. Gitu. Iya, makanya yang tadi gue bilang kan, lu menikmati horor dengan cara lu gitu, bukan? Iya. Pada Itu saat lebih tepat mungkin ya. Di realnya, lu orang yang mengesampingkan horor tersebut gitu, padahal lu menonton, lu membuat, lu bercerita tentang horor juga gitu. Tapi gue juga menikmati rasa takut gue juga kok, Pri. Tapi lu, misalnya gue naik gunung malam-malam itu bukan berarti gue nggak takut ya. Takut itu bagian dari adrenalin yang gue cari. Oh iya. Oke, wow. Iya, Ini ada akhirnya kita nemu garis merahnya nih. Kita semua nih, tim gua, tim Nyari Setan dan tim Fixerem adalah orang yang pada akhirnya kita nggak punya pendapatan, jujur aja, dari YouTube ini kita nggak ada pendapatan. 60.000 sebulan setelah gue hitung itu. Dan itu beneran ternyata. 60.000 sebulan. Dan kita keluar lebih banyak gitu, bayar yang jagain horornya, bayar yang jagain tempatnya, bensin, kamera dan lain-lain gitu. Yang kita nikmati adalah adrenalinnya. Iya. Adrenalin itu lu kalau mau nyari adrenalin jangan ke tempat itu. Tempat gue tuh jauh lebih menyeramkan dari tempat lu kayaknya, Pri. Nah, gue tuh orang yang nggak mampu dari segi stamina, Win. Nggak perlu stamina, gue nih udah naik gunung udah lama, Pri. Percaya sama gue. Nah, coba lu bayangin lu ada di sebuah tempat yang kalau betul ternyata setan itu ada, lu gak bisa lari. Ya lu lari di tempatnya dia doang udah. Ya coba lu bayangin itu. Nih, ini pengalaman paling menakutkan gue. Waktu gue di Kalimantan, itu gue pergi ke hutan. Itu hutan yang paling belantara yang gue pergi. Itu dari kita jalan kaki itu 19 jam, bro, tanpa berhenti di hari kedua. Untuk ke sana tuh butuh 2 hari. Kita kena air segala macam, hujan, gue di tengah hutan Kalimantan itu sampai jam 4 pagi. Akhirnya kita istirahat di jembatan, tidur basah-basah karena udah nggak kuat jalan lagi. Teman gue sampai ketiduran pas jalan. Lu pernah nggak punya temen yang saking capeknya dia ketiduran lagi jalan? Jadi kita lagi jalan, dia jatuh, jebrak. Kenapa lu jatuh? Kita panik semuanya. Enggak, gue ngantuk, kata gitu. Itu saking capeknya kita, saking capeknya luar biasa. Kemudian pas pulangnya kita jalan berempat, pas pulangnya kita pisah tim jadi 2-2 karena di belakang gue bikin video, lambat kan. Silakan jalan begitu. Di akhir itu gue berdua jam 8 malam ngelewatin hutan bambu. Oke. Gue sebagai orang Bogor, ini gue pribadi sebagai orang Bogor ya. Gue di Bogor, di rumah gue khususnya ya, gue nggak tahu di Bogor tempat lain, tapi seharusnya nggak beda jauh. Untuk kami, orang-orang Ciomas, untuk kami, pohon bambu tuh menyeramkan tuh luar biasa. Kami tuh takut luar biasa sama pohon bambu. Jadi itu untuk pertama kali gue melewati, yang pertama hutan bambu yang begitu luasnya berkilo-kilo gue jalan. Itu lewatin hutan bambu luar biasa, dan hutan bambunya jauh lebih lebat daripada hutan bambu yang ada di Ciomas, yang itu juga udah takut banget gue. Jadi gue ngelewatin hutan bambu berkilo-kilometer yang lebatnya luar biasa di malam hari, dan kami berdua. Dan itu di Kalimantan, tempat yang gue nggak tahu bahayanya apa. Jadi gue jalan, wah itu gila sih, itu jalan kita jalan tuh jalan setengah lari 2 jam tanpa berhenti. 2 jam tanpa berhenti. Jadi kaki itu udah capek, cuman kita paksain sampai kaki mati rasa. Itu saking kami ketakutannya luar biasa. Gue pernah di Gunung Semeru jam 9 malam. Itu jalan sendirian. Itu juga gue takut. Itu lari, gue bukan setengah lari. Itu lari gue. Dan si bukit itu dia muternya begini. Jadi gue belok ke kiri terus. Itu gue sendirian. Di Kalimantan, hutan bambu itu gue berdua. Itu jauh lebih menyeramkan daripada di Semeru gue sendirian. Di Gunung Pangrango gue pernah sendirian malam-malam. Turun lari begitu, yang jadi materi stand up, ngelihat pohon, ngelihat setan, taunya pohon, ngelihat setan, taunya pohon, gitu terus hayalannya kan. Ini hutan bambu luar biasa seremnya, men. Karena kalau di Bogor gini, mungkin itu tadi lu udah nge-breakdown ketakutan lu gitu, kayak tadi lu takut sama ketinggian, akhirnya lu nyemplung berkali-kali, lu takut sama hal yang ngebuat lu takut udah lu breakdown sendiri gitu.
Ini kita lu pertama takut sama hutan bambu karena stereotip di Ciomas tadi. Ini berkali-kali lipat, ya kan? Ketakutan lu jelas berkali-kali lipat kan? Ratusan kali lipat. Berkilo-kilo gue jalan. Ketakutan lu udah berkali-kali lipat dengan hutan bambu. Kedua, lu nggak tahu lu di mana. Di Kalimantan, tempat yang bukan lapangan lu gitu. Terus akhirnya kita kebayang gitu seberapa takutnya lu karena ambience yang udah lu direkam sama kepala lu nih, masalah hutan bambu terutama yang udah ada, ibaratnya udah ada stereotipnya di kepala lu kalau hutan bambu serem, di Ciomas aja serem, apalagi di Kalimantan gitu kan. Nah lu udah nge-breakdown nih ketakutan lu nggak sama setannya, nggak sama horornya, tapi sama sugesti yang udah di sekitar lu itu ambience, tadi. Iya, ambience pohon bambunya sih, lebih ke pohon bambunya. Itu yang akhirnya horornya tuh bukan yang lu berani bilang bahwa ketakutan terbesar tadi lu bilang kan, ketakutan terbesar lu udah lu breakdown secara jelas kalau ketakutan lu bukan sama setannya di situ, sama stereotip yang udah di kepala lu, dan ini kali-kali lipat gitu kan. Dan setelah melakukan itu menyenangkan, Pri. Memang kayak gue pernah bilang sama Dimas, sama gue pernah di podcast orang juga, kenapa gue ngelakuin hal nggak penting kayak gini gitu, nggak ada duitnya, nggak ada apa, gue menyamakan yang gue lakukan dengan adrenalin sport yang orang-orang lain lakukan gitu. Misalnya betul, lu lompat bungee jumping gitu, lompat tebing, lu kan dapat adrenalinnya kan. Kami mungkin gue, Septian, Dimas itu juga dapat adrenalin di hunting hororan kayak gini gitu. Walaupun sebenarnya secara adrenalin nggak bisa kita dapetin banget karena setiap berangkat 6 orang. Nah mungkin iya, kalau 6 orang sebenarnya gue nggak pernah takut ya kalau di atas. Kalau udah 4 orang tuh gue udah nggak takut. Kalau udah 4 orang udah sama sekali nggak takut gue. Sama sekali nggak takut. Nah mungkin lu coba berdua lah. Soalnya makanya ada konsep kalau dibandingin sama gue, Pri ya, kayaknya pengalaman lu gak ada apa-apanya. Iya memang. Iya memang gak ada apa-apanya. Memang. Makanya lu cobain kurangin ininya aja deh dulu, kurangin personilnya jadi 2 orang gitu. Makanya cara kita hunting bisa lari. Iya, cara kita hunting horornya ya 1 orang atau 2 orang kita tinggalin. Ya kalau gue yang ditinggalin kan, gue yang ibaratnya yang tadi lu bilang kan, gue yang halunya nih, ngapain gue ditinggalin gitu kan. Tapi secara gue jujur, yang gak punya rasa takutnya di sana gitu. Gue yang pernah ditinggalin aja ngerasa nggak begitu takut karena gue tahu ada teman-teman gue di luar sana gitu. Iya betul. Jadi ketika pun ada sesuatu yang tidak beres, gue bisa berteriak dan teman gue akan menjemput gitu kan. Itulah kenapa yang gue waktu itu ngajakin elu untuk kita coba berdua dulu aja yuk. Gak usah malam deh, siang. Karena menurut gue siang tiba-tiba ada penampakan itu menjadi hal yang lebih menakutkan dibandingin malam, karena malam kita siap kan. Kalau siang kan di perkotaan berarti setannya begadang. Iya, itu dia maksud gue. di perkotaan, Win, kita lebih takut di area tertutup dibanding area terbuka. Beda sama hutan ya. Di perkotaan nih, karena pada saat kita di dalam rumah horor, ambience tertutup, kiri kanan tembok, atas genteng yang mau runtuh itu lebih menakutkan daripada di tengah taman kota misalnya. Pada saat teriak banyak orang yang bakal datang gitu, itu lebih rame surroundingnya, sekelilingnya itu lebih rame dibanding yang rumah. Makanya kita nyarinya yang rumah. Gua baru kepikiran, Pri, ada lu yang indigo. Kayaknya kita naik gunung bareng deh. Nanti gua cover lu. Nah, sayangnya halunya gue tuh udah satu-satu. Gua kayaknya akan ikut takut juga kalau kalian ikut. Jadi gua akan ajak temen gua yang paling berani. Kalau gue sekarang tuh udah payah, Win. Kenapa? Gue udah payah sekarang. Bisa, Pri. Pendek-pendek aja, bisa. Udah payah gue. Udah payah dalam artian. Nanti lihat, nanti gampang itu bisa diatur. Karena gue dari dulu udah ada cita-cita pengen naik gunung sama anak indigo. Nanti setannya ditunjuk, terus setannya gue main-mainin. Coba lu bayangin, Pri, lu ada di sebuah tempat yang lu kalau lari lu butuh waktu 3 jam, kemudian lu di tengah sabana begitu, terus bulan purnama. Jadi terangnya itu dari terang purnama, men.
dari terang purnama, kemudian lu lihat-lihat, lu tunjuk di situ ada kuntilanak lagi pacaran begitu kan, di sana ada kuntilanak, di sana ada setan, di sana ada ibu-ibu. Kayaknya gue bakalan lebih banyak diem deh, kayak terakhir stand up gunung aja tuh gue nggak aneh-aneh, gue nggak aneh-aneh. Menarik tuh kan. Itu tadi obrolan gitu. menarik bersama Zawinur Ikram, konten-konten horor yang sebenarnya agak bertolak belakang sama Zawin Ikram, karena bisa dibilang dia bukan orang yang pro sama setan-setanan, ya kan? Ya. Halusnya Zawinur Ikram bukan orang yang pro sama setan-setanan, tapi percaya kalau itu ada dan nggak mau mengusik kepercayaan orang yang percaya itu ada. Ya silakan. Betul kan? Silakan. Ya silakannya. Dan kayak... salah satu orang yang juga bisa dibilang pecah telurnya di YouTube ya gara-gara konten yang berbau horor juga. Iya. Nah, kalau dari lu nih, Win. Dan buat Dinzi, kenapa? Dari lu, ini 3 menit terakhir nih. Lu apa yang lu mau kasih tahu ke pendengar yang berhubungan sama horor dan konten dan lain-lain mungkin? Jadi buat Dinzi nih yang terakhir nih ya. Jadi begini Dim, kalau lu percaya sama Apri gitu. Jadi jadi begini. Jadi ada istilahnya itu kalau di psikologi itu kan ada hipnosis ya. Hipnosis gitu. Jadi mungkin di antara kalian berempat ada yang pernah dengar kalau gue bisa hipnotis ya. Bisa sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak perlu Apri untuk kalau lu pengen melihat sesuatu, gue bisa bantu lu untuk mewujudkan hayalan lu dan memori lu terhadap setan dan menghadirkan itu di depan mata lu. Gue bisa bantu lu untuk menghadirkan itu. Sugestif. Jadi, kan berarti kan. Dan semua itu ilmiah, bisa dipelajari gitu. Iya. Kalau mungkin nanti lain kali kita lagi ngobrol-ngobrol begitu, dan gue udah lama sih gak main-main kayak gini, tapi mungkin gitu kita coba begitu. Gue mencoba untuk menghadirkan ketakutan lu di depan mata lu begitu. Gue tertarik dengan pembahasan ini itu secara ilmiah justru. Sebenarnya gitu. Gue tertarik itu bisa dilakukan sebetulnya. Jadi gue bisa, lu pengen ngeliat pocong, mungkin gue bisa bantu untuk menghadirkan hayalan lu. Tapi yang ngeliat lu doang. Ya, ngerti. Terima kasih buat Zawinur Ikram. Sampai jumpa di podcast Ngomongin Setan. Gue Apri. Thank you, Win. Septian dan Dimas juga Zawin pamit. Dadah. Zawin. Terima kasih.